Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Masih bersama dengan Ibu Helda Nur Aprilianti dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Jember. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang diagram Venn dan operasi himpunan. Sebelum masuk pada materi, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini, yaitu 3.2 menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada dua himpunan menggunakan masalah kontekstual. 4.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi biner. Indikator pada pembelajaran hari ini yang pertama, menentukan representasi himpunan dengan menggunakan diagram Venn. Yang kedua, menentukan hasil operasi irisan, gabungan, selisih, dan komplement pada himpunan, serta menyajikannya dengan menggunakan diagram Venn. Pokok bahasan kita kali ini yang pertama, diagram Venn, yang kedua irisan atau intersek himpunan, yang ketiga gabungan atau union himpunan, yang keempat selisih dua himpunan, dan yang terakhir komplement himpunan. Sekarang kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu diagram Venn. Apa sih diagram Venn itu? Jadi, diagram Venn merupakan sebuah diagram yang menggambarkan hubungan antar himpunan. Diagram ini diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris yang bernama John Venn yang lahir pada tahun 1834. Nah, dari sini kalian sudah mengerti kan apa yang dimaksud dengan diagram Venn? Ada ketentuan dalam membuat diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan dengan sebuah persegi panjang dan di pojok kiri atas diberi simbol S. Yang kedua, setiap anggota himpunan semesta ditunjukkan dengan sebuah noktah di samping anggota himpunan dalam persegi panjang. Misalnya, himpunan S dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dapat ditunjukkan pada gambar 1. Nah, selanjutnya, ketentuan yang ketiga yaitu setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tutup sederhana atau digambarkan dalam bentuk lingkaran. Misalnya, himpunan semesta dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan himpunan A dengan anggota 2, 4, 6. Jadi, karena semua anggota himpunan A termuat dalam himpunan S, maka himpunan A berada di dalam himpunan S. Jadi, ditunjukkan pada gambar 2 tersebut. Ketentuan yang keempat, untuk himpunan yang mempunyai anggota sangat banyak, maka pada diagram Venn, anggota-anggota tersebut tidak digambarkan dengan nokta. Misalnya, himpunan semesta siswa di sekolahmu, dan himpunan B siswa perempuan di sekolahmu. Tentu, anggota himpunan B itu jumlahnya sangat banyak, jadi dapat dibuat dalam diagram Venn seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, Ibu berikan contoh penyajian himpunan ke dalam diagram Venn. Contoh yang pertama, diagram Venn dari himpunan semesta dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A dengan anggota 1, 2, 3 dan himpunan B dengan anggota 4, 5, 6. Jadi dapat dibuat menggunakan diagram Venn yaitu anggota A 1, 2, 3 dan anggota B 4, 5, 6. Maka anggota S yang bukan anggota A dan bukan anggota B yaitu 7, 8, 9. Selanjutnya, contoh yang kedua, diagram Venn dari himpunan S dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4 dan himpunan B dengan anggota 4, 5, 6, 7. Maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram Venn yaitu sebagai berikut. Nah, terlihat ada anggota A dan anggota B yang sama, yaitu 4. Jadi, 4 merupakan anggota A dan juga anggota B. Sehingga,
Anggota himpunan semesta yang bukan anggota A dan bukan anggota B adalah 8 dan 9. Selanjutnya contoh yang ketiga, diagram Venn dari himpunan S dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram Venn yaitu sebagai berikut. Jadi terlihat pada gambar, anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3 juga merupakan anggota himpunan B. Nah, bisa digambarkan seperti gambar di layar. Jadi terlihat anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan A dan juga bukan anggota himpunan B adalah 7, 8, 9. Selanjutnya contoh yang keempat, diagram Venn dari himpunan S dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4 dan himpunan B dengan anggota 1, 2, 3, 4. Jadi dapat digambarkan dalam bentuk diagram Venn adalah sebagai berikut. Nah, kenapa lingkarannya hanya satu? Karena himpunan A dan himpunan B itu sama, memiliki anggota 1, 2, 3, 4. Sehingga anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan A dan B adalah 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, setelah kalian memahami bagaimana cara menyajikan himpunan dalam bentuk diagram Venn, sekarang kita masuk pada bahasan yang kedua, yaitu irisan atau intersek himpunan. Apa sih yang dimaksud dengan irisan itu? Jadi, irisan antara dua himpunan A dan B merupakan suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A dan juga merupakan anggota himpunan B. Irisan antara himpunan A dan B dinotasikan dengan A irisan B. Dengan penotasi pembentuk himpunan, irisan himpunan A dan B didefinisikan sebagai berikut. Jadi, A irisan B sama dengan X di mana X elemen A dan X elemen B. Selanjutnya, Ibu berikan contoh yang pertama di sini. Diketahui dua himpunan yaitu A dengan anggota 0, 1, 2, 3, 4 dan B dengan anggota 2, 4, 6, 8. Irisan dari himpunan A dan B adalah, jadi penyelesaiannya yang pertama, anggota himpunan A yang juga merupakan anggota himpunan B adalah 2 dan 4. Dengan demikian, A irisan B sama dengan 2, 4. Dan banyaknya anggota himpunan A irisan B ada 2. Maka dapat kita tulis N A irisan B sama dengan 2. Nah, jika kita buat dalam bentuk diagram Venn adalah sebagai berikut. Kita buat persegi panjang dengan simbol S di pojok kiri atas, kemudian kita gambar himpunan A dan himpunan B. Setelah itu, kita tulis anggota himpunan A yang juga merupakan anggota himpunan B, yaitu 2 dan 4. Selanjutnya, anggota himpunan A yang bukan merupakan anggota himpunan B, antara lain 0, 1, dan 3. Selanjutnya, untuk himpunan B yang tidak menjadi anggota himpunan A, yaitu 6 dan 8. Selanjutnya, Ibu beri contoh yang kedua. Dalam suatu kelas terdapat 32 siswa. Di kelas tersebut ada 24 siswa menyukai pelajaran matematika, 10 siswa menyukai pelajaran IPA, dan 3 siswa tidak suka keduanya. Maka tentukan gambar diagram Venn dari keterangan di atas dan berapa siswa yang menyukai pelajaran matematika dan IPA. Penyelesaiannya yang pertama, kita misalkan S adalah himpunan semua siswa dalam satu kelas. Jadi dapat kita tulis NS sama dengan 32. Selanjutnya, misalkan A adalah himpunan semua siswa yang menyukai matematika, maka dapat kita tulis NA sama dengan 24. Kemudian, misalkan B adalah himpunan semua siswa yang menyukai IPA, maka dapat ditulis NB sama dengan 10. Untuk selanjutnya, misalkan C adalah himpunan siswa yang menyukai matematika dan IPA. Karena belum diketahui, dapat kita tulis NC sama dengan X. Nah, selanjutnya, A irisan B adalah himpunan siswa yang menyukai pelajaran matematika dan IPA. Maka dapat kita tulis N
A irisan B sama dengan X. Kemudian, misalkan D adalah himpunan siswa yang tidak suka matematika dan IPA. Jadi dapat ditulis ND sama dengan 3. Sekarang kita buat diagram Venn-nya. Pertama, kita gambarkan persegi panjang dengan simbol S di pojok kiri atas. Kemudian kita buat himpunan A dan gambar himpunan B. Selanjutnya, kita input terlebih dahulu, masukkan siswa yang menyukai pelajaran matematika dan IPA, yang tadi kita misalkan X. Nah, maka siswa yang menyukai matematika saja dapat kita tulis 24 dikurangi X. Begitu juga dengan siswa yang menyukai IPA saja, dapat kita tulis 10 dikurangi X. Dan siswa yang tidak menyukai keduanya, maka sama dengan 3. Selanjutnya, banyak siswa yang menyukai pelajaran matematika dan IPA adalah, nah, kita dapat menggunakan rumus NS sama dengan NA dikurangi X ditambah NA irisan B ditambah NB dikurangi X ditambah ND. Jadi, NS tadi merupakan semua siswa, jadi banyaknya siswa, dan NA dikurangi X adalah siswa yang menyukai matematika saja, dan ditambah NA irisan B yaitu siswa yang menyukai pelajaran matematika dan IPA, ditambah NB dikurangi X yaitu siswa yang menyukai pelajaran IPA saja, ditambah ND adalah siswa yang tidak menyukai keduanya. Maka dapat kita substitusi NS sama dengan 32 sama dengan 24 dikurangi X ditambah X ditambah 10 dikurangi X ditambah 3. Maka hasilnya 32 sama dengan 24 ditambah 10 ditambah 3 dikurangi X. Maka 32 sama dengan 37 dikurangi X, dan didapat X sama dengan 37 dikurangi 32 sama dengan 5. Jadi banyaknya siswa yang menyukai matematika dan IPA adalah 5 siswa. Sehingga dapat kita sempurnakan lagi diagram Venn-nya menjadi himpunan A dan himpunan B dengan X adalah 5, maka siswa yang menyukai pelajaran matematika saja yaitu 24 dikurangi 5, yaitu 19. Dan siswa yang menyukai pelajaran IPA saja 10 dikurangi 5 sama dengan 5, dan siswa yang tidak menyukai keduanya adalah 3. Nah, setelah memahami materi irisan atau intersek himpunan, sekarang kita masuk pada bahasan gabungan atau union himpunan. Apa sih gabungan himpunan itu? Jadi, gabungan antara dua himpunan A dan B merupakan suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Gabungan atau union antara himpunan A dan B dinotasikan dengan A gabungan B. Dengan notasi pembentuk himpunan, gabungan himpunan A dan B didefinisikan sebagai berikut, yaitu A gabungan B sama dengan X, di mana X elemen A atau X elemen B. Di sini Ibu berikan contoh yang pertama, diketahui dua himpunan yaitu A dengan anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan B dengan anggota 3, 5, 6. Maka gabungan dari himpunan A dan B adalah, penyelesaiannya, anggota-anggota gabungan himpunan A dan B adalah jadi anggota A dan B digabung. Maka didapat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jika ada anggota yang sama, maka cukup ditulis sekali saja. Selanjutnya, kita tulis A gabungan B sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan banyaknya anggota himpunan A gabungan B ada 7. Maka dapat ditulis N A gabungan B sama dengan 7. Nah, jika kita buat dalam diagram Venn, maka didapat himpunan A dan himpunan B gabungannya adalah 3 dan 5, itu adalah anggota yang sama, maka anggota A yang bukan anggota B itu dapat kita tulis 0, 1, 2, 4. Nah, untuk yang B yaitu 6, maka gabungan dari A dan B adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, di sini dapat kita arsir untuk gabungan dari himpunan A dan himpunan B ini semuanya.
Nah, selanjutnya di sini Ibu ada contoh yang kedua. Dari sekelompok siswa terdapat 20 siswa hobi bulu tangkis, 15 siswa hobi basket, dan 12 siswa hobi kedua-duanya. Tentukan diagram Venn untuk menunjukkan fakta di atas dan berapa banyak siswa dalam kelompok tersebut. Sehingga penyelesaiannya, kita misalkan N A gabungan B adalah himpunan banyaknya siswa dalam kelompok tersebut. Yang kedua, misalkan A adalah himpunan semua siswa yang hobi bulu tangkis saja, maka NA dapat kita tulis 20 dikurangi 12 sama dengan 8. Yang ketiga, misalkan B adalah himpunan semua siswa yang hobi basket saja, maka NB sama dengan 15 dikurangi 12 sama dengan 3. Selanjutnya, A irisan B adalah himpunan siswa yang hobi kedua-duanya. Maka A irisan B itu banyaknya adalah 12. Sehingga banyak siswa dalam kelompok tersebut adalah NA gabungan B sama dengan NA ditambah NB ditambah NA irisan B. Maka kita substitusi NA sama dengan 8, NB sama dengan 3, dan NA irisan B sama dengan 12. Jadi didapat banyaknya gabungan, jadi gabungan dua himpunan A dan B adalah sama dengan 23. Jadi dapat kita buat dalam bentuk diagram Venn, yaitu himpunan A dan himpunan B gabungannya adalah, kita tulis terlebih dahulu irisan dari dua himpunan, yaitu 12. Maka tadi didapat himpunan A yaitu himpunan semua siswa yang hobi bulu tangkis saja, yaitu berjumlah 8 siswa. Nah, selanjutnya, himpunan B adalah himpunan semua siswa yang hobi basket saja. Dapat kita tulis hasilnya yaitu 3. Sehingga gabungan dari A dan B didapat 8 ditambah 12 ditambah 3 hasilnya 23. Nah, setelah kalian memahami dari gabungan, irisan, dan selisih himpunan, sekarang kita akan bahas komplement himpunan. Apa sih yang dimaksud dengan komplement himpunan itu? Jadi, gabungan, irisan, dan selisih adalah contoh dari operasi biner, yaitu operasi yang memerlukan dua unsur untuk dioperasikan. Selain operasi biner, ada operasi uner yang hanya memerlukan satu unsur, yaitu operasi komplement. Jadi berbeda dengan operasi biner yang semestanya tidak perlu ditetapkan, maka pada operasi komplement memerlukan ditetapkannya himpunan semesta. Jadi, tanpa adanya himpunan semesta, maka operasi komplement tidak dapat dilakukan. Komplement himpunan A dapat diartikan sebagai suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota S yang bukan anggota A. Dengan notasi pembentuk himpunan dapat ditulis komplement himpunan A sama dengan X, di mana X bukan elemen A dan X elemen S. Jadi, ada 3 hal yang dapat ditemukan pada suatu komplement himpunan, antara lain, yang pertama, komplement dari himpunan kosong adalah himpunan semesta. Yang kedua, komplement dari himpunan semesta adalah himpunan kosong. Dan yang ketiga, komplement dari komplement suatu himpunan adalah himpunan itu sendiri. Selanjutnya di sini Ibu beri contoh, pada suatu himpunan S dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, diketahui himpunan A dengan anggota bilangan genap dan himpunan B dengan anggota bilangan kelipatan 3. Maka tentukan komplement himpunan A, yang B komplement himpunan B, dan yang C komplement dari irisan A dan B. Maka penyelesaiannya, yang pertama, A sama dengan himpunan bilangan genap. Maka dari himpunan semesta tersebut, kita dapat tulis himpunan bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8, 10. Sehingga
komplement dari himpunan A yaitu anggota A Nah, setelah kalian memahami dari materi sebelumnya yaitu gabungan himpunan, sekarang kita masuk pada pokok bahasan yang keempat, yaitu selisih dua himpunan. Apa sih selisih dua himpunan itu? Jadi, selisih himpunan A dan B atau dapat kita tulis A dikurang B adalah himpunan semua anggota A yang tidak menjadi anggota B. Dengan notasi pembentuk himpunan, selisih himpunan A dan B dapat didefinisikan sebagai berikut. A dikurang B atau selisih himpunan A dan B sama dengan X, di mana X elemen A dan X bukan elemen B. Di sini Ibu beri contoh, pada suatu himpunan S dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diketahui himpunan A dengan anggota 1, 3, 4, 7, dan himpunan B dengan anggota 2, 3, 5, 6, 7. Tentukan selisih himpunan A dan B atau A dikurang B dan B dikurang A. Maka penyelesaiannya, yang pertama, anggota A yang tidak menjadi anggota B adalah 1 dan 4. Maka dapat kita tulis A dikurang B sama dengan 1, 4. Selanjutnya yang B, yang ditanyakan adalah B dikurang A. Maka anggota B yang tidak menjadi anggota A adalah 2 dan 5 dan 6. Maka B dikurang A sama dengan 2, 5, 6. Ketika kita buat diagram Venn, maka bentuknya himpunan A dan himpunan B, kita masukkan himpunan yang anggotanya itu sama. Kemudian, nah, setelah kalian memahami dari gabungan, irisan, dan selisih himpunan, sekarang kita akan bahas komplement himpunan. Apa sih yang dimaksud dengan komplement himpunan itu? Jadi, gabungan, irisan, dan selisih adalah contoh dari operasi biner, yaitu operasi yang memerlukan dua unsur untuk dioperasikan. Selain operasi biner, ada operasi uner yang hanya memerlukan satu unsur, yaitu operasi komplement. Jadi berbeda dengan operasi biner yang semestanya tidak perlu ditetapkan, maka pada operasi komplement memerlukan ditetapkannya himpunan semesta. Jadi, tanpa adanya himpunan semesta, maka operasi komplement tidak dapat dilakukan. Komplement himpunan A dapat diartikan sebagai suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota S yang bukan anggota A. Dengan notasi pembentuk himpunan dapat ditulis komplement himpunan A sama dengan X di mana X bukan elemen A dan X elemen S. Jadi, ada tiga hal yang dapat ditemukan pada suatu komplement himpunan, antara lain, yang pertama, komplement dari himpunan kosong adalah himpunan semesta. Yang kedua, komplement dari himpunan semesta adalah himpunan kosong. Dan yang ketiga, komplement dari komplement suatu himpunan adalah himpunan itu sendiri. Selanjutnya di sini Ibu beri contoh, pada suatu himpunan S dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diketahui himpunan A dengan anggota bilangan genap dan himpunan B dengan anggota bilangan kelipatan 3. Maka tentukan komplement himpunan A, yang B komplement himpunan B, dan yang C komplement dari irisan A dan B. Maka penyelesaiannya, yang pertama, A sama dengan himpunan bilangan genap. Maka dari himpunan semesta tersebut kita dapat tulis himpunan bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8, 10. Sehingga komplement dari himpunan A yaitu anggota A. Nah, selanjutnya di sini Ibu berikan contoh. Pada suatu himpunan S dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diketahui himpunan A adalah himpunan bilangan genap dan himpunan B adalah himpunan bilangan kelipatan 3. Maka tentukan yang pertama A komplement dari himpunan A, yang B komplement himpunan B, dan yang C komplement dari irisan A dan B. Maka penyelesaiannya yaitu yang pertama,
Karena diketahui A adalah himpunan bilangan genap, maka dapat kita tulis A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Sehingga komplement himpunan A adalah 1, 3, 5, 7, 9 yang merupakan anggota S yang bukan anggota himpunan A. Selanjutnya, yang B adalah himpunan bilangan kelipatan 3, maka dapat kita tulis B sama dengan 3, 6, 9. Sehingga komplement B adalah 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10. Jadi, anggota S yang tidak menjadi anggota B. Kemudian bagaimana untuk yang komplement dari irisan A dan B? Maka perlu kita cari terlebih dahulu irisan A dan B, yaitu 6. Maka komplement dari irisan A dan B yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, dan 10. Nah, materi kita sudah selesai ya. Dari kita bahas diagram Venn, irisan, gabungan, selisih, dan yang terakhir komplement himpunan. Nah, berakhirnya pembahasan materi, berakhirnya juga pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa ya untuk menutup pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.